Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Skena, sekilas tentang dunia. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Adel dan pada podcast kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama partnerku yaitu Aisyah. Oke, jadi kali ini kita bakal membuat podcast yang temanya tuh identik banget sama tokoh yang paling kita kenali di kalangan para muslimah nih. Kira-kira apa sih Raisya temanya? Nah, jadi di skena kali ini kita akan membahas tentang menerapkan nilai empati dari kehidupan sosial Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Wah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini pastinya udah terkenal banget di kalangan para muslimah. Siapa sih yang nggak kenal? Bener banget. Nah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini kan adalah salah satu anak kesayangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan aku pernah baca tuh kalau semisal Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini adalah salah satu wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau semisal udah dijamin seperti itu berarti kan pasti diharamkan ya dari yang namanya api neraka. Nah, kalau semisal kita udah dengar nih, udah anak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, abis itu juga merupakan istri dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Itu berarti kisahnya tuh udah mulia banget nggak sih harusnya? Iya pasti, sampai dijamin masuk surga. Bener. Pasti banyak banget kisah keteladangan. Betul banget. Nah, kira-kira bisa spill nggak sih Raisya salah satu yang kamu ketahui nih soal Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha? Oke, jadi aku tuh pernah dengar ya tentang ceritanya Sayyidah Fatimah ini. Jadi di suatu hari Sayyidah Fatimah ini lagi beribadah, lagi sholat, terus habis sholat tuh berdoa. Nah, ternyata di ruangan lain dari jendela tuh ada anaknya, Hasan. Nah, Hasan waktu itu umurnya masih muda, masih belia. Dia masih kecil, lihat ibunya. Akhirnya dia pergilah ke ruangan itu, ke dalam ruangan ibunya berdoa itu. Dia mendengar ibunya itu mendoakan tetangga-tetangganya daripada dirinya dan keluarganya sendiri. Nah, Hasan tuh heran dong. Dia tanyalah kepada ibunya, "Bunda, ini aneh banget. Kenapa kok Bunda mendoakan tetangga-tetangga daripada mendoakan keluarga sendiri?" Nah, akhirnya Fatimah itu berkata kepada anaknya, "Ya karena Sayyidah Fatimah ini juga pernah mendengar hadis dari Rasulullah ya yang mendahulukan tetangga dari hadis riwayat Bukhari Muslim, dan Sayyidah Fatimah ini tidak mau kalau melihat tetangga-tetangganya ini menderita. Dia lebih baik memberi makan tetangga-tetangganya daripada keluarganya sendiri gitu." Masya Allah. Dan Sayyidah Fatimah ini juga sangat peduli dengan orang lain ya. Nggak cuma tetangga sendiri yang didoakan, tapi seluruh umat Islam baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Gimana nih menurutmu? Wah, kalau misalnya udah ngedengerin dari cerita yang kamu sampaikan tadi, aku bener-bener kagum ya dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Karena kalau semisal aku di posisi beliau, rasanya belum tentu aku selalu terpikirkan untuk mendahulukan orang lain dulu. Karena kan biasanya kalau misalnya kita berdoa setelah sholat itu biasanya urutannya mendoakan kedua orang tua dulu, terus habis itu mendoakan diri kita sendiri dulu. Biasanya kan lebih dimulai dari keluarga sendiri dulu ya. Dan ini aku baru tahu banget kayak fun fact kalau misal Sayyidah Fatimah itu mendoakan tetangga-tetangga dan umat muslim lebih dahulu. Wah, itu benar-benar menginspirasi banget sih, karena aku juga terharu banget kalau misalnya dengar cerita itu, kayak kita umat Islam yang mungkin sekarang tidak bersama dengan beliau tapi juga didoakan oleh beliau. Kamu ada nggak sih cerita lain tentang Sayyidah Fatimah ini? Nah, kalau semisal kita mendengar dari ceritanya Raisya, kalau lebih mendahulukan tetangga-tetangga atau orang lain dibanding keluarganya sendiri ya. Nah, aku juga punya nih yang setipe sama ceritanya Raisya tadi. Jadi suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berkumpul bersama sahabatnya di masjid. Nah, pada saat itu tiba-tiba datang nih musafir.
musafir itu kan adalah orang yang sedang perjalanan jauh. Nah, pada saat itu musafir itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak memiliki makanan untuk dimakan. Pakaian yang aku punya hanya yang aku pakai saat ini dan aku tidak memiliki bekal untuk kembali." Wah, di saat itu Rasulullah itu pastinya ingin membantu sekali. Namun sayangnya pada saat itu Rasulullah tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada musafir tersebut. Nah, pada saat itu Rasulullah menyuruh musafir tersebut untuk mendatangi anaknya, yakni Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tadi. Katanya, datanglah ke rumah putriku yang lebih mementingkan atau mendahulukan Allah dibandingkan dengan dirinya. Jadi intinya tuh ibadah kepada Allah dan lebih mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Nah, pada saat itu musafir mendengarkan perkataan Rasulullah dan segera pergi tuh ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Nah, pada saat itu di rumah Sayyidah Fatimah tidak memiliki apa-apa juga nih sebenarnya, sama case-nya seperti Rasulullah. Namun pada saat itu Sayyidah Fatimah terpikirkan ada kalung pemberian dari kekasihnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, pada saat itu Fatimah dengan ikhlas, dengan setulus hati itu memberikan kepada musafir itu dan berkata, "Semoga harganya cukup untuk memenuhi kebutuhanmu." Sampai segitunya Fatimah mengorbankan kalung kesayangan pemberian kekasihnya itu. Nah, pada saat itu musafir itu menerima dan akhirnya kembali ke tempat Rasulullah dan para sahabatnya tadi. Nah, pada saat itu Rasulullah mendengarkan bahwa si musafir ini menerima kalung pemberian Fatimah radhiyallahu anha, dan Rasulullah itu tidak kuasa menahan tangis terharunya karena tidak menyangka bahwa anaknya akan mengorbankan harta satu-satunya yang dia miliki untuk musafir tersebut. Nah, pada saat itu ada sahabat Rasulullah yang mengajukan untuk membeli perhiasan dari si musafir tersebut yang tadi diambil dari Fatimah. Si sahabat tersebut berkata, "Kamu mau menjual ini dengan harga berapa?" Nah, pokoknya si musafir ini menginginkan pakaian yang bisa dia pakai, habis itu makanan seperti roti dan daging untuk mengenyangkan perutnya, dan juga bekal untuk kembali ke perjalanannya itu. Pada saat itu padahal si musafir ini hanya meminta 10 dinar, namun sahabatnya memberikan 20 dinar beserta kebutuhan-kebutuhan yang tadi dan memberikan seekor unta untuk ditunggangi oleh musafir tersebut kembali ke rumahnya. Nah, pada saat itu kan sudah dikasih lah itu musafir barang-barangnya itu ya. Nah, pada saat itu ternyata sahabat dari Rasulullah ini juga menghadiahkan seorang budak kepada Rasulullah SAW. Jadi kalungnya dari Fatimah tadi dikasihkan kembali ke Rasulullah beserta dengan budaknya. Jadi itu adalah pemberian dari si sahabat Nabi tersebut. Pada saat itu akhirnya Rasulullah kembali dong bersama budak yang dihadiahkannya itu bersama kalung itu. Nah, pas datang Fatimah itu senang melihat kalungnya kembali. Ya meskipun itu kalungnya ia sendiri, namun dia senang banget saat ayahnya membawakan kalung tersebut. Namun hati Sayyidah Fatimah yang lembut ini malah ingin membebaskan budak tersebut dan memerdekakan budak tersebut. Nah, tentunya budak yang dimerdekakan itu senang banget dong. Senang saat dia tidak menjadi budak lagi. Akhirnya si budak ini berkata, ternyata dari kalung itu tidak hanya mengenyangkan orang yang sedang lapar, tidak hanya memberikan pakaian bagi orang yang tidak memiliki pakaian tersebut, namun juga malah berakhir membebaskan budak tersebut. Jadi awalnya hanya memberikan, bukan hanya ya sebenarnya itu kan harta satu-satunya, namun awalnya dari memberikan harta untuk musafir tersebut, ternyata kebajikan itu malah terlanjut sampai ke budak tersebut. Jadi budak tersebut mendapatkan berkahnya juga. Jadi benar-benar dari pemberian tersebut tuh jadi berharga dan berkah bagi, tidak hanya bagi musafir tersebut tapi bagi si budak juga. Dan tentunya Sayyidah Fatimah juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Menurutmu gimana nih Rai, pendapatmu soal cerita yang tadi aku sampaikan ini?
Ini kisahnya benar-benar menyentuh hati banget ya. Bener Masya banget, ya Allah. Sayyidah Fatimah ini, kalau kita jadi beliau nih, Betul. di posisi itu kita lagi nggak punya apa-apa, kita cuma punya perhiasan yang satu-satunya hal berharga buat kita. Bener banget. Terus ada orang lain. Nah, dari kisah Sayyidah Fatimah tadi itu Masya Allah sangat menginspirasi banget sih ya. Bener banget. Ya, karena beliau ini rela loh. Beliau ini nggak punya apa-apa, punya cuma satu perhiasan berharga. Nah, tapi beliau tuh kasih ke orang lain yang lebih membutuhkan gitu loh. Kalau kita ada di posisi beliau, kita kayaknya nggak mungkin sih. Bener, kalau kita bener ikhlas banget. ngasih itu mungkin ya ngasih, tapi hati kita nggak bisa ikhlas Bener-bener. sepenuhnya gitu loh. Karena kalau misalnya di zaman sekarang juga ya, kalau kita misalnya punya uang 15.000 nih, mungkin nggak sampai setengahnya nggak sih yang kita Iya, infakin, bener-bener. paling cuma 2.000 atau 5.000 Iya. padahal kita masih punya banyak banget harta di rumah kita. Bener, karena pikiran kita tuh pasti kayak aku tuh perlu beli ini loh. Kalau semisal berkurang setengah aja itu udah nggak bisa beli lagi. Kita tuh pasti kepikiran dengan itu kan. Mikirkan diri sendiri. Iya, pasti kita memprioritaskan kebutuhan diri kita dulu kan. Udah gitu, perhiasan yang tadi dikasihkan ke musafir tersebut itu juga merupakan pemberian dari kekasihnya sendiri gitu loh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kayak rasanya tuh kalau semisal kita dapat perhiasan nih dari andai kata kekasih lah di masa depan, itu kan pasti berat buat langsung ngasih begitu saja ya. Tapi Sayyidah Fatimah ini rasa rela berkorbannya, empatinya, sosial, dan juga rasa dermawannya itu sepertinya besar sekali sehingga beliau itu mampu buat melakukan itu. Iya. Terus tadi juga ada poin tentang membebaskan budak. Betul. Ya. Beliau ini jiwa sosial dan jiwa kemanusiaan tinggi banget. Bener Padahal banget. Dikasihnya tuh juga cuma-cuma ya. Bener. Beliau tuh lebih memprioritaskan kepada kebahagiaan orang lain. Bener. Sekali lagi, ya. Bener banget, hatinya lembut banget sampai ingin sekali memerdekakan budak tersebut ya. Udah gitu, tadi kan kita mendengar kalau semisal kalungnya itu kembali lagi ke Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kan. Berarti Allah tuh menjamin loh kalau semisal apa yang kita kasih itu pasti bakal kembali dengan lebih baik daripada yang kita sangka-sangka. Kayak bagaimanapun caranya Allah itu pasti selalu ada cara untuk ibaratnya menyenangkan dan membahagiakan kita gitu ya. Iya benar, jadi kita jangan ragu lah ya buat sedekah, karena Betul banget. yang menjadi rezeki kita itu juga bakalan kembali kok ke kita, bahkan Bener berkali banget, lipat ya. bener banget. Selama rezekinya halal, insya Allah Allah itu bakal memberikan apa yang kita butuhkan pastinya. Iya benar. Jadi kesimpulannya kisah-kisah teladan dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini patutnya kita teladani ya. Betul. Dan kita terapkan. Bener banget. Nah, jadi kalau kita udah mendengar tadi, pastinya kita bakal lebih lagi untuk termotivasi karena Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini juga salah satu wanita yang dijamin masuk surganya Allah. Pasti beliau ibaratnya sangat mulia sehingga kita itu pengen banget gitu loh ngikutin jejak dari kisah-kisah beliau, tentunya seperti itu ya. Dan tentunya kami yang di sini masih dalam proses belajar juga. Jadi tentunya kita sama-sama belajar untuk menjadi seperti Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan semoga Allah ridhoi kita semua untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala di kelak nanti. Amin, Allahumma amin. Kira-kira segitu dulu podcast yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Kami pamit undur diri. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.